Pada kesempatan kali ini Mimin ingin share seputar aplikasi URL Automatic Studio. Kebetulan proyek pembuatan aplikasi ini adalah proyek yang terbilang cukup lama dari beberapa aplikasi yang saya buat karena terlalu kompleks, dan ini untuk pre-release. Kebetulan saya memang bagikan gratis, walaupun ada teman saya yang sudah mencobanya disarankan untuk menjualnya, tetapi untuk versi pertama saya tidak akan menjualnya, khusus teman-teman subscribe yang sering berkecimpung di media sosial, di media promosi konten ataupun yang lainnya bersifat promosi. Ini saya buat untuk hal-hal tersebut. Oke, kita langsung buka saja. Untuk aplikasi seperti ini, jika teman-teman cari di Google, harganya cukup mahal dan bisa terbilang sampai, kalau dihitung-hitung bisa sampai jutaan juga, ada ratusan ribu. Tetapi untuk versi pre-release, versi pertama saya bagikan gratis. Tetapi untuk versi selanjutnya, jika gimana nanti saja, apakah dijual atau tidaknya nanti kita sesuaikan saja. Tetapi untuk versi pertama saya tidak akan jual dan bebas digunakan. Oke, untuk tampilannya ini hanya support untuk yang 64 bit ya, untuk Windows 64 bit. Untuk Windows 11 saya belum mencoba karena ini baru selesai untuk projectnya. Di sini ada menu Search Engine Create, kemudian ada platform identifikasi, kemudian ada auto command submitter, nanti teman-teman saya akan demokan. Kemudian ada URL redirect. Di sini ada folder-folder yang bisa teman-teman edit. Yang penting modul-modul utama di runtime jangan diedit ya, untuk di runtime, karena ini program utamanya menggunakan Python, jadi jangan diotak-atik untuk Pythonnya. Ini Python portable ya. Saya coba menghapus dulu di sistem ini, tidak ada Python yang terinstall. Ini Pythonnya portable ya. Kemudian ini ada modul, ini modulnya ada 4, 1 2 3 4. Ini ada modul search engine, platform, URL direct, dan auto comment. Kemudian ada log, nanti hasilnya, semua hasil teman-teman bisa cek di log. Kemudian ada lokal. Di lokal ini teman-teman bisa menambahkan prox dan keyword. Untuk demo keywordnya di sini saya demokan tidak akan single. Di sini teman-teman jika klik start nanti kita coba bisa masukkan single ya di sini. Tetapi kalau tidak mau single, teman-teman keyword masukkan di sini. Saya berikan demo seperti ini saja. Kita targetnya situs Indonesia. Nah, seperti ini. Ini the poll ya. Untuk the pollnya saya seperti ini. Nanti di-upload di GitHub-nya. Untuk link unduhnya teman-teman cek di deskripsi. Kalau belum ada berarti saya belum beres uploadnya di GitHub-nya ya. Harus cek-cek lagi. Kemudian ini teman-teman bisa, untuk proxy-nya bisa teman-teman ganti. Cari saja, saya tidak perlu menjelaskan, tetapi saya akan berikan yang untuk testing. Untuk keywordnya teman-teman tinggal isi, misalkan kayak mungkin teman-teman mau isi apa, misalkan Indonesia Merdeka, terserah. Saya tidak perlu menjelaskan keyword apa, teman-teman bisa pelajari. Untuk seputar keyword teman-teman bisa pelajari di situs googleguide.com. di sini untuk operator ya, ini ya. Ini teman-teman bisa menggunakan perintah-perintah seperti ini. Saya hanya demo menggunakan perintah sheet ya, untuk demo saja ya. Kalau mau detailnya teman-teman bisa pelajari di Google Guide ya. Ini ya. Saya tidak perlu mencontohkan karena hal ini pernah saya bahas dulu. Kita ke folder aset. Ini yang penting teman-teman, aset ini jangan di rename atau apa, tapi teman-teman isinya ini teman-teman bisa ganti. Jika teman-teman punya website, silakan masukkan websitenya. Untuk user again, jika teman-teman ingin menambahkan silahkan tambahkan, terserah teman-teman. Yang penting agentnya harus valid ya. Ini tidak perlu diedit. Untuk telepon teman-teman bisa tambahkan, untuk password silahkan tambahkan, untuk message teman-teman silahkan tambahkan. Message-nya saya menggunakan bahasa Inggris, tambahkan per baris ya. Nah, ini tinggal edit saja teman-teman. Untuk membuat pesannya, misalkan teman-teman pesannya apa, lokasi teman-teman bisa tambahkan sesuai kebutuhan, last name, first name, email bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, kita langsung di sini saya langsung praktek saya sambil menunggu ya. Di sini saya tidak akan single, teman-teman bisa memilih single misalkan mau dari mana. Ini untuk Google dan Bing sangat ketat, kalau pakai ginian biasanya diblokir ya. Oh ya, ini juga aplikasi ini support untuk penggunaan
aplikasi eksternal CAP saya. Contohnya kalau ini demo di GSA saja. Jadi ada Capsabreaker. Ini teman-teman bisa gunakan Capsabreaker. Nah, ya, untuk ini sudah ada, jadi sudah otomatis. Hanya saja kalau untuk mesin pencari Capsabreaker ini tidak support ya, karena tidak support menggunakan image, tapi capsanya yang bentuk-bentuk gini. Ini bisa ya, bisa dihubungkan ke aplikasi ini. Untuk dokumentasi lengkapnya saya akan bahas di GitHub ya. Dokumentasi lengkapnya yang penting di sini penggunaan ini saja sih, bagian besarnya saja. Oke, seperti di awal, kenapa software ini bisa terbilang cukup mahal? Jika teman-teman nyari di Google untuk software SEO itu memang mahal. Contohnya kita sering scrap, kebetulan di sini nggak ada sih untuk scrap ini, kebetulan gabungan ya. Ini aja scrapnya tapi nggak apa ya, banyak yang include. Di sini ada platform identity, kita cek di sini konsepnya sama sih sebenarnya. Kalau kita cek ininya, value-nya atau harganya, ini hampir setengah juta ya. Ini hanya untuk platform identifikasi. Kemudian auto comment kita cek untuk ini, lebih tepatnya hampir mirip dengan Utasub atau ini, harganya hampir sama. Ini hampir 800.000, 700.000. Kemudian ada URL Direct Pro, ini saya sudah gabungan, yaitu kalau di sini kita lihat ada SEO Indexer dan URL Redirect. Tapi di sini saya nama di aplikasi saya kasih nama URL Redirect saja. Ini kedua tool ini sama harganya hampir 700 ya. Jadi satu tool ini kalau beli di GSA itu bisa mencapai 27-an lah kalau nggak salah saya itu gitu ya. Ini buat teman-teman yang bergelut di bidang SEO, ini cukup beruntung sekali teman-teman bisa menonton video ini, karena saya memberikan software yang cukup bagus untuk optimasi website. Jika kebetulan teman-teman punya website, pasti tahu hal seperti ini. Tujuannya agar kita bisa situs kita bisa setidaknya masuk ranking di mesin pencari, begitu ya kira-kira. Oke, kita langsung praktek saja untuk mempersingkat video kita di ini teman-teman. Jika ingin menggunakan ranking ini saja bisa, kalau mau ini saja bisa, ini saja bisa, ini saja bisa. Saya urutkan dari kiri ke kanan saja ya. Kita start. Kita di sini saya akan multi saja, karena biasanya kalau pakai Google, kalau pakai ini ya, kebetulan di sini saya tidak akan menggunakan tunnel, karena itu saya tidak untuk tunnelnya, karena memang aplikasi buat sendiri. Jadi kalau saya tampilkan nanggung lah gitu. Sebenarnya untuk tunnelnya pernah saya bahas sih. Oke, kita langsung start saja. Lalu di sini teman-teman ada di 10 keyword ini ya. Keyword ini nih, dari lokal ada 10 ya. Nah, jika no, teman-teman akan memilih dari textbook ini ya, yang keyword ini ya. Jadi single saya akan pilih yes. Kita lognya ini saya akan tampilkan. Nah, ini ya prosesnya. Mudah-mudahan uji coba ini tidak direct sih. Ternyata koneksinya direct, ininya tidak berfungsi. Banyak yang expired. Ngalum saya barusan dan harusnya saya cek dulu. Ini belum saya lengkapi di tidak smart ya. Jadi yang aktif dipisahin, yang tidak aktif di otomatis dihapus. Tapi untuk yang versi release ini untuk search engine, platform dan auto command-nya itu belum difilter. Khusus URL direct ini sudah otomatis. Di sini sudah pintar memilih proxy yang aktif dan tidak. Nah, ini hasilnya nanti di log di sini ya. Oke, sudah selesai, dan data kalau sudah selesai ini ada ya. 10 kata kunci, kita mendapatkan 619 URL dari berbagai mesin pencari ya. Nah, ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke platform. Teman-teman kalau mau tutup saja. Kalau mau dilanjutkan nanti terserah teman-teman. Oke, kita lanjut ke platform identifier. Di sini saya langsung start saja karena di sini sudah ada hasilnya, jadi kita tidak perlu load manual lagi, kita bisa langsung start. Yang penting ada file ininya. Jika teman-teman nantinya ingin menambahkan manual, silakan ya. Yang penting nama filenya sama. Kita langsung start saja untuk CMS dan WAP-nya. Untuk di sini saja sebenarnya prosesnya bisa lama, bisa setengah jam, bisa 2 jam, tergantung berapa banyak URL yang di crawl ya. Terutama dari awal saya demokan menggunakan 10 kata kunci, itu sudah bisa memakan waktu ya. Untuk demo teman-teman silahkan untuk yang kata kuncinya. Nah, yang di lokal ya, di sini coba dulu single atau satu ya, misalkan kata kuncinya apa terserah teman-teman, atau misalkan ya intinya terserah ya. Ini untuk 10 kata kunci saja sudah terbilang lumayan cukup banyak sih. Nah, di sini pada platform identifikasi di sini melakukan crawl ulang ya. Nah, di sini kalau
untuk tip CMS-nya, untuk web detection-nya bisa kelihatan. Untuk hasilnya nanti ada semuanya ada di folder untuk Excel dan TXT ya. Saya tidak perlu buka Laravel. Nah, sebenarnya ini buat apaan sih? Ini khusus teman-teman yang tahu saja sih sebenarnya. Saya tidak perlu jelaskan untuk apa ya. Hanya yang tahu saja. Nah, jika teman-teman tidak mau melihat lognya, teman-teman tinggal tutup saja. Oh, ini sengaja saya ya. Mungkin teman-teman nggak mau lihat lognya atau pingin lihat lognya, terserah. Tips tambahan saja, jika teman-teman scan-nya ingin cepat, gunakan yang premium ininya ya. Nah, ininya gunakan yang premium. Ini geretongan otomatis, lelet, lemot, dan banyak yang mati gitu ya. Ini kenapa bisa teman-teman lihat delaynya lama ya, karena ini mati ya. Kebetulan yang 3 modul ini saya belum optimasi. Untuk yang ininya apa, proxinya yang tidak validnya belum dihapus otomatis, kecuali kalau yang versi terakhir di sini itu yang tidak validnya akan dieksekusi ataupun dikeluarkan. Dan kebetulan sebenarnya ini support untuk API ya, yang pre API. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada untuk Cloudflare, WP, Vue.js, .NET OJS. Oh ya, kita ke sini. Nanti kalau sudah ada hasilnya, mungkin teman-teman CMS-nya ingin filter, itu cukup mudah di Excel ya. Bagi teman-teman yang sering menggunakan Excel pasti tahu cara filter stringnya untuk memisahkan string. Jadi saya tidak filter langsung di program. Teman-teman bisa filter langsung di Excel. Jika ingin seperti Cloudflare Web atau ingin WP saja, itu teman-teman tinggal filter di ini ya, ini pesawaran pakai WP. Ini Rex Street di Pix WP ini. Oke, untuk platform identifier sudah selesai. Untuk hasilnya langsung masuk ke folder auto comment ya. Ini sudah ada 2. Oke, kita lanjut ke auto comment submitter. Jika teman-teman ingin menutup, mungkin ingin melanjutkan nanti, tidak masalah. Yang penting folder ini khusus yang sudah teman-teman dapatkan jangan dihapus saja biar bisa melanjutkan begitu. Oke, di sini saya akan langsung start saja ya. Jadi setiap ini ya, misalkan di sini teman-teman kalau sudah selesai ada petunjuknya ya, data penyimpanannya. Kita langsung start saja untuk auto comment submitter. Jadi kita akan berkomentar di berbagai website ya secara otomatis. Kita akan persingkat saja karena ini setiap ini saja bisa lama karena datanya ada 1000 lebih. Kita langsung start saja. Nah, seperti untuk Blogspot ini otomatis diblokir ya, karena untuk Blogspot sekarang kualitas backlinknya nggak kayak tahun 2000-an. Oke, di sini ada 1000 lebih URL yang akan kita submit. Berapa yang suksesnya? Sini baru dapat 1. Nah, untuk dari auto comment di sini filenya masuk ke redirect ya. Oke, sudah selesai dan hanya mendapatkan 7. Barusan sempat ada kendala itu di proxy-nya ya. Ternyata banyak yang error, malum gratisan. Biasanya saya jarang pakai gratisan. Oke, walaupun dapat 7, kita langsung testing ke URL redirect pro. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang terakhir, ke URL redirect pro. Di sini saya langsung start saja, berarti kita akan submit menggunakan 7 URL yang barusan kita dapatkan. Ini jika teman-teman ingin menggunakan URL redirect pro saja, teman-teman tinggal edit file URL ini ya, yang dari auto comment bisa tambahkan secara manual. Oke, kita langsung start saja. Karena barusan prosesnya cukup lama, pakai yang gratisan, saya pakai local tool menggunakan port 8080 ini untuk koneksi HTTP dan HTTPS ya. Tetapi jika teman-teman menggunakan soket, silahkan tinggal sesuaikan. Untuk soketnya menggunakan port 1080, tinggal sesuaikan dengan output port pada tool yang teman-teman gunakan. Toolnya bebas, banyak ya. Bisa pakai SH Client, VPN dan lain sebagainya. Untuk di sini saya tidak akan selesaikan karena untuk redirect ini biasanya saya jarang tungguin karena ini bisa berjam-jam. Enggak berjam-jam sih, tergantung URL yang teman-teman untuk submit ya, begitu ya. Ini manfaatnya untuk apa? Bagi teman-teman yang bergelut di bidang SEO pasti tahu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Seperti di awal bilang, ini fungsinya URL dan indexer ya. Nah, di sini sudah disatukan statusnya
bagaimana, apakah oke atau tidak. Masalah indeks atau tidaknya tergantung mesin pencari, apalagi mesin pencari seperti Google, Bing itu agak galak-galak, jadi nggak bisa langsung cepat ya. Misalkan artikel kita masuk mesin pencari itu nggak bisa cepat. Apalagi jika teman-teman menggunakan blog gratisan, jangan sih sebenarnya. Untuk blog gratisan udah susah sih sekarang, nggak kayak dulu-dulu lagi sih. Kalau dioptimasi ya blog gratisan. Apalagi kalau kata kuncinya yang ditarget itu kompetitornya cukup berat, itu bisa berat juga ya. Oke, di sini saya tidak akan diselesaikan, saya akan stop saja karena untuk demo teman-teman silahkan eksperimen saja. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Untuk URL Depot kenapa tidak ada hasilnya, karena ini harus selesai dulu ya. Kalau sudah selesai baru ada hasilnya, begitu kira-kira. Karena kalau saya selesaikan ini tidak akan selesai 1 jam. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk aplikasinya nanti akan saya cantumkan di deskripsi linknya kalau aplikasinya sudah saya update ke GitHub ya, karena aplikasi ini akan saya publish di GitHub. Dan terima kasih.